3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da mabadi. Bapak-bapak, wakil kepala sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu majelis guru, staf tata usaha yang berbahagia, tentunya yang pertama kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 20 Juni tahun 2020 kita dapat berkumpul di sekolah dalam rangka pembagian rapor semester genap tahun pelajaran 2019-2020 atau rapor kenaikan kelas. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Walaupun acara pokoknya adalah pembagian rapor, pada kesempatan ini saya merasa perlu menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sistem pembelajaran daring yang telah kita laksanakan lebih kurang 3 bulan terakhir. Ini kita laksanakan sesuai dengan kebijakan pemerintah melalui Gubernur Sumatera Barat dan juga melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, melalui Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 3 Provinsi Sumatera Barat, dan baru sampai di sekolah. Jadi pembelajaran daring ini memang kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka menghadapi pandemi corona atau COVID-19. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengikuti itu karena itu adalah sebuah kebijakan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru mata pelajaran, bahkan wali kelas yang telah berupaya sedemikian rupa untuk pelaksanaan pembelajaran daring ini. Kenapa? Karena tidak semua daerah di wilayah kita ini memiliki sinyal handphone, dan juga tidak semua anak memiliki HP Android, dan bahkan ada anak kita yang tidak memiliki HP. Untuk itu, Bapak dan Ibu guru mata pelajaran dan Bapak Ibu wali kelas sudah bekerja keras. Ada yang mengunjungi rumah, ada yang mencari orang tuanya untuk memberikan materi pembelajaran ataupun soal-soal ujian yang harus diikuti oleh anak. Jadi untuk semua itu saya menyampaikan ucapan terima kasih, dan mudah-mudahan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan ini diijabah oleh Yang Maha Kuasa dan menjadi berkah. Sekali lagi terima kasih. Yang kedua, pelaksanaan ujian. Pelaksanaan ujian kita di semester genap ini juga melaksanakan sistem daring. Berdasarkan kesepakatan kita memilih portofolio, dan alhamdulillah itu terlaksana dengan baik, sehingga dapat kita mengakumulasikan penilaian untuk setiap anak dalam rangka penentuan kenaikan kelas. Dan untuk ini Bapak dan Ibu guru mata pelajaran serta wali kelas juga sudah bekerja keras. Sama persoalan dengan pembelajaran daring, karena tidak semua anak bisa dijangkau dengan pembelajaran daring ini. Tapi Bapak dan Ibu sungguh bijak menyikapi ini, karena memang dari awal kita sudah sampaikan, kata kuncinya adalah tidak boleh mengumpulkan anak di sekolah. Sekali lagi terima kasih, dan itu sudah kita rapatkan kemarin, dan itu sudah menghasilkan. Berapa orang yang harus tinggal kelas dan berapa orang yang harus naik kelas. Insya Allah mudah-mudahan sebentar lagi rapor ini juga akan kita bagikan secara daring, kecuali anak-anak yang tidak bisa dijangkau dengan cara daring. Terpaksa Bapak dan Ibu wali kelas kembali bekerja keras untuk mengantarkan hasilnya ini kepada anak atau kepada orang tua, biar mereka cepat mengetahui hasil pembelajarannya selama ini.
Dalam pembagian rapor, ini tidak mengurangi makna walaupun kita laksanakan daring. Piagamnya tetap kita sediakan, rewardnya tetap kita sediakan seperti biasa. Kalau rewardnya ini tidak apa-apa, nanti setelah anak kembali ke sekolah baru diberikan kepada mereka, tidak apa-apa. Yang penting kita di sekolah sudah siapkan. Berikut Bapak dan Ibu, ini perlu saya sampaikan karena kita ini adalah bagian dari anggota masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan penerima peserta didik baru untuk tahun pelajaran 2020-2021. Mungkin ini banyak menjadi pertanyaan oleh masyarakat karena kita guru. Kalau kita di kampung-kampung, Bapak dan Ibu, guru ini dianggap orang yang serba tahu. Apalagi kita di SMA. Kalau ada nanti masyarakat yang bertanya, terutama untuk anak-anak yang ingin memasuki SMA, tolong diberikan keterangan yang jelas. PPDB itu dimulai tanggal 22, sistem online. Sistemnya online. Tapi Bapak dan Ibu, tolong ingatkan kepada orang tua wali murid atau kepada anak-anak yang ingin mendaftar, kalau mereka tidak bisa, jangan tidak jadi sekolah. Datang ke sekolah, nanti ada panitia yang akan memandu mereka untuk mengonlinekan pendaftaran. Persentasenya sudah jelas bahwa untuk zonasi minimal 50%. Ada kata minimal di situ. Jadi ada kemungkinan persentasenya akan berlebih. Seandainya misalnya afirmasi dan inklusi itu ada 15%, kuotanya tidak terpenuhi, kembali dia ke zonasi. Yang prestasi tidak terpenuhi kuotanya, kembali dia ke zonasi. Anak guru tidak terpenuhi kuotanya, kembali dia ke zonasi. Jadi makanya persentase zonasi ini berkemungkinan akan lebih. Maka di situ ada kata minimal 50%. Mudah-mudahan kita dapat memenuhi kuota kita untuk tahun ini. Tahun kemarin anak kita yang tamat itu 4 kelas, mudah-mudahan tahun ini juga kita mendapatkan paling tidak 4 kelas. Harapan saya kepada Bapak dan Ibu sebagai anggota masyarakat, tolong informasikan ini, walaupun melalui sosial media kita sudah sebarkan brosur-brosurnya, tapi mungkin ada masyarakat yang ingin bertanya kepada kita, tolong dijelaskan. Bapak dan Ibu, PPDB berjalan itu di masa libur. Jadi Bapak dan Ibu guru mata pelajaran yang tidak termasuk kepada panitia PPDB, silahkan tidak pergi sekolah atau berlibur dengan catatan perangkat pembelajaran mulai disiapkan untuk sistem pembelajaran daring. Karena tahun pelajaran baru nanti dimulai tanggal 13 Juli, penyampaian kepala dinas terakhir pada saat sosialisasi PPDB itu masih mengatakan bahwa pembelajaran di tahun ajaran baru yang dimulai tanggal 13 Juli itu masih dalam berbentuk daring. Jadi Bapak dan Ibu perlu mempersiapkan perangkat pembelajaran dengan sistem daring. Yang terakhir saya ingin mengingatkan kepada kita semua, seperti tadi lagi, datang di sekolah, hand sanitizer-nya kita sudah sediakan, Bapak dan Ibu sudah cuci tangan, pengukur suhu sudah ada, ya. Jangan lupa ukur suhu. Ini nanti dimanfaatkan ini, ya. Kalau tidak ada saya, jangan tidak diukur, yang lain-lain kan bisa pakai. Diukur suhunya, artinya standar COVID-19 itu tetap menjadi pikiran kita. Kemanapun Bapak dan Ibu, apakah itu pergi ke pasar, pergi kemana, jangan nanti ada orang yang ngomong, guru SMA aja tidak pakai. Nah, mudah-mudahan kita bisa dalam setiap kegiatan standar COVID tetap menjadi prioritas utama. Satu lagi yang perlu saya ingatkan, Bapak Ibu yang 9 orang yang sudah berumur 40 tahun ke atas, itu diminta oleh Bapak Bupati melalui surat yang dikirimkan oleh Bapak Wali Negari bahwa kita besok mengikuti tes swab di kantor Wali Negari jam 9. Tidak usah takut, nah, ini biasa ini. Biar kita tahu kita positif atau negatif. Barangkali itu saja Bapak dan Ibu. Jadi untuk semuanya saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bekerja keras dalam menghadapi proses pembelajaran maupun evaluasi selama
PSBB berlangsung di Sumatera Barat, termasuk di Kabupaten Solok Selatan. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan kerja keras kita selama ini menjadi berkah. Bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.